warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Sofyan Mahfud, mahasiswa PPG batch 4 di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk 532222057 akan melaksanakan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Desa Jurang-Jero dengan metode pembelajaran problem based learning atau PBL dan dikombinasikan dengan metode pembelajaran DBL. Semoga dengan pembuatan video ini dan mengikuti pembelajaran PG batch 4 ini bisa memberikan kemanfaatan bagi saya, umumnya untuk madrasah kami, dan juga memberikan motivasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini, mari sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mbak Kusna. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita lanjutkan Yunus sebagai pecinta kita kepada negara Indonesia, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk semuanya berdiri. Indonesia
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, semuanya duduk kembali. Berapa untuk hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Semuanya hadir? Oh, sudah. Kita memulai pelajaran hari ini. Saya harap untuk memeriksa kerapian. Rapian dulu pakaiannya bagaimana? Sudah rapi semuanya? Sudah rapi semuanya? Kaki sampingnya? Sudah bersih semua? Nah, kalau ada sampah diambil. Kita menjaga kebersihan kelas. Ingatlah, sebelumnya kemarin kita telah mempelajari tentang penjelasan surah Al-Ghasyiyah serta bagaimana mempraktekkan untuk membaca surah Al-Ghasyiyah. Untuk kali ini kita akan memahami tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tentang apa? Keutamaan membaca Al-Quran. Sebelumnya yaitu kita dengarkan dulu video, kita lihat bersama bareng video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku a'tuni bihi astakhlishu li nafsi, falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Qala ij'alni 'ala khaza'inil ard, inni hafizun 'alim. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Sudah perhatikan video? Apa yang kita lihat? Hah? Orang mengaji. Bagaimana prakteknya mengajinya? Membaca dengan tajwid. Jadi ini adalah video tentang orang yang sedang yang jelas. Kalau kita dengar membaca Al-Quran yang sesuai tajwid bagaimana? Enak didengar. Yang membaca bagaimana? Yang dengar bacaan yang Al-Quran yang sesuai tajwid bisa menjadikan hati tenang, senang baca Al-Quran. Untuk selanjutnya pelajari mengapa membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan. Kira-kira mendapatkan pahala bagus. Yang membaca Al-Quran bisa mendapatkan, kita dianjurkan apalagi? Kira-kira nanti apa lagi ke depan? Bagaimana manfaatnya kita membaca Al-Quran bagi kehidupan kita? Manfaatnya apa kira-kira bagi kehidupan kita? Makanya untuk pembelajaran pada siang hari ini kita akan
akan memfokuskan tentang tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran ini kita bisa menjelaskan pengertian bagaimana membaca Al-Quran. Pengertian inti dalam membaca Al-Quran itu bagaimana. Nanti juga kita bisa memahami dalil-dalil Al-Quran. Dalil bagaimana keutamaan membaca Al-Quran, bagaimana caranya kita bisa membiasakan. Dengan pembelajaran hari ini kita bisa membiasakan di rumah membaca Al-Quran setelah mengetahui bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Jadi bisa memahami pengertian membaca Al-Quran itu bagaimana, bisa memahami dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran, dan juga bisa membiasakan membaca Al-Quran di rumah. Kita lanjutkan. Yang pertama tadi yaitu apa? Pengertian membaca Al-Quran. Pengertian membaca Al-Quran ini bagaimana? Yaitu kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid. Jadi kita harus menghafalkan Al-Quran. Bacaan Al-Quran ini harus sesuai dengan tajwid. Tajwid ini membaca huruf-huruf Al-Quran sesuai makrosnya, sesuai bacaannya. Makanya kalau kita membaca sesuai tajwid, nanti membacanya sebagaimana video tadi, kita bisa mendengarkan dengan sangat senang. Nah, kalau membacanya pakai tajwid pasti akan senang. Tartil itu pelan-pelan. Jadi jangan terlalu cepat. Nah, samping itu dalam membaca Al-Quran pun kita harus memakai akhlak atau adab, tata krama, sopan santun bagaimana nanti membaca Al-Quran. Jadi pengertiannya kita tadi sudah saya sampaikan, yaitu harus sesuai dengan tajwid. Terus apa lagi? Dengan tartil dan jelas. Di samping itu kita membaca pakai tata cara, berwudu dengan bersih, membacanya menghadap kiblat, termasuk kesunahan-kesunahan dalam membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran tadi sesuai dalil dari Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam ayat Al-Quran ini dijelaskan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, menjalankan sholat, menginfakkan hartanya, ini orang-orang tersebut tidak akan rugi. Berarti ini gak rugi apa? Untung. Orang tersebut pasti akan untung. Untung pasti ada laba. Maka orang yang membaca Al-Quran pasti akan mendapatkan pahala. Ini dalil dari Al-Quran. Yang kedua dari hadis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari, yaitu tentang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya apa? Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Kita mengaji Al-Quran, huruf alif ba ta, makrosnya bagaimana, tajwid ini termasuk golongannya orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Jadi orang yang terbaik yaitu orang yang belajar Al-Quran, dan setelah belajar wa 'allamahu, yaitu mengajarkan. Maka kalau ada anak kecil bertanya tentang tajwid, kalau sudah besar kita kasih tahu, itu adalah termasuk ladang pahala bagi kita. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebagaimana sabda Rasulullah tadi, yaitu man qara'a
harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsa liha, yang artinya orang yang membaca satu huruf, katakanlah alif lam mim, berarti berapa huruf? Alif lam terus 3 huruf. Satu huruf ini termasuk dihitung satu kebaikan. Falahu bihi hasanatun, satu kebaikan masih dilipat gandakan 10. Berarti sampai yang membaca satu huruf ini mendapatkan berapa pahala? 10 pahala. Al-Fatihah itu berapa huruf? Dihitung. Nanti semuanya pahalanya baik. Makanya harus cinta membaca Al-Quran. Tapi yang membaca Al-Quran harus pakai tajwid. Ini termasuk, makanya keutamaannya membaca Al-Quran banyak sekali. Kita kalau sudah baca Al-Quran pakai tajwid, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, yaitu diantaranya mendapatkan apa tadi? Pahala yang berlipat ganda. Itu dari hadis tadi, man qara'a harfan tadi, orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan dilipat gandakan. Terus yang kedua yaitu hati menjadi tenang. Bagaimana video tadi yang kita dengarkan, orang yang membaca Al-Quran akan terasa mendapatkan ketenangan. Karena kalau belum mendapatkan ketenangan ketika membaca Al-Quran, itu berarti belum benar-benar membaca Al-Quran dengan tajwid. Termasuk lagi orang yang membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa? Akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad di hari kiamat lagi. Lebih-lebih membaca Al-Quran ini akan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ada keutamaan, kelebihan membaca Al-Quran, ini ada hikmah-hikmah sendiri dalam membaca Al-Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran bisa membentuk akhlak yang mulia. Soalnya apa? Dalam Al-Quran itu termasuk ada banyak sekali cerita-cerita kebaikan. Jadi kita bisa mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis yang di situ banyak sekali contoh-contoh akhlak yang baik, sehingga Quran ini bisa menjadi pedoman hidup kita dalam melaksanakan beribadah kehidupan di dunia yang nanti akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhkan dari segala keburukan, segala kejelekan, segala musibah yang jelek terhadap kita. Ini adalah hikmah dalam membaca Al-Quran. Dan ini bagaimana kita bisa merasakan bahwa kita termasuk orang yang cinta membaca Al-Quran. Kalau kita memang benar-benar sudah cinta membaca Al-Quran, buktinya apa? Ya kita tunjukkan, kita setiap hari membaca. Itu berarti bukti menunjukkan bahwa kita cinta kepada Al-Quran, selalu menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Termasuk lagi ketika membaca Al-Quran kita harus bersuci, untuk bersuci dan sering mendengarkan Al-Quran. Jangan mendengarkan apa-apa. Biasanya senang apa-apa. Dengarkan Al-Quran, dengarkan sholawatan, terus amalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Ini adalah bentuk rasa cinta kita kepada Al-Quran, bahwa kita benar-benar cinta Al-Quran. Dan dalam akhlaknya baca Al-Quran, adabnya kita berwudu. Wudu dulu, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, berpakaian yang rapi. Pak, boleh nggak baca Al-Quran kausan? Boleh, tapi akhlaknya kurang
bagus soalnya Quran itu adalah wahyu Allah. Apakah cetak Pak? Boleh. Tidak apa-apa, tapi akhlaknya tidak bagus. Jadi harus berpakaian yang sopan. Ini akhlak membaca Al-Quran, membaca dengan khusyuk, ojo pengingisan, jangan sering gojekan kalau membaca Al-Quran, malah guyonan, gojekan tidak boleh. Oke, harus pakai benar-benar menghayati dalam membaca Al-Quran. Di samping itu ketika membaca Al-Quran biasanya mulai dengan basmalah, dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini ya penjelasan tentang keutamaan membaca Al-Quran yang mengikuti tentang bagaimana pengertian dari baca Al-Quran tadi, bagaimana keutamaannya, terus menjelaskan bagaimana hikmah-hikmahnya membaca Al-Quran. Di samping itu juga termasuk akhlak-akhlak dalam membaca Al-Quran, tartil yang sopan. Ini adalah materi yang kita pahami hari ini, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan kita lanjutkan untuk bisa kita benar-benar bisa tahu apakah kita itu benar-benar cinta Al-Quran, yaitu kita tadi apa? Mempraktekkan membaca Al-Quran setiap hari, bentuk cinta kita kepada Allah. Oleh karena itu untuk hari ini saya ingin semuanya maju untuk mempraktekkan membaca Al-Quran ya. Jadi kita nanti bisa mengetahui bagaimana tajwidnya, bagaimana tartilnya, itu bagaimana prakteknya. Nanti saya bisa contohkan. Oke, untuk itu kita lanjutkan. Saya harap secara bergiliran maju satu-satu untuk membaca Al-Quran. Mbak Menzi, ayo maju dulu. Silakan maju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus subha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kalau bisa
membaca Al-Quran menggunakan tajwid, apakah sudah benar, bisa merasakan manfaatnya, nanti mohon dikembangkan lagi. Dan untuk selanjutnya, untuk kali ini biar kita lebih memahami materi tadi, yaitu bagaimana kita dianjurkan, kenapa kita dianjurkan membaca Al-Quran, dan bagaimana prakteknya kita membaca Al-Quran. Makanya saya mohon untuk secara dibagi menjadi kelompok per kelompok 3-3, nanti bisa berdiskusi tentang bagaimana materi-materi tadi, yaitu penjelasan tentang membaca Al-Quran, termasuk keutamaan membaca Al-Quran, hikmah-hikmahnya membaca Al-Quran, dan juga bagaimana kita membiasakan di rumah dalam membaca Al-Quran. Itu semuanya dibagi per kelompok 3 orang, membentuk mutar kelompok. Oke, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi satu anak maju perwakilan.
mempelajari tentang keutamaan membaca Al-Quran, kita bisa mengetahui manfaat, bisa memahami hikmah-hikmah dampak dalam membaca Al-Quran, sehingga bisa menjadi kebiasaan kita setiap hari dalam membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, semoga Al-Quran ini bisa menjadi pedoman hidup kita untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi dengan membaca Al-Quran, di samping kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, kita bisa membiasakan setiap hari di rumah baca Al-Quran, yang Al-Quran nanti bisa menolong kita di hari kiamat. Terima kasih untuk kedepannya, besok untuk lebih rajin lagi dalam membaca Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan dan hikmah dalam membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma fahmi bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.